Halo mahasiswa hebat, kita ketemu lagi di mata kuliah akuntansi internasional. Kali ini kita akan bahas topik yang pertama, ya, dengan tema gambaran umum dan pengenalan IFRS. Jadi Anda akan mengetahui lebih dalam apa itu IFRS, ya, dan bagaimana IFRS ini bisa muncul pertama kali. Baik, kita mulai saja, ya. IFRS itu merupakan singkatan dari International Financial Accounting Standard yang merupakan standar pelaporan keuangan internasional. Dan IFRS itu adalah bagian dari akuntansi internasional yang mengatur dan melaporkan informasi keuangan setiap negara. Ya, jadi dengan IFRS ini dimaksudkan untuk bisa menyediakan kerangka kerja global. Bagaimana satu perusahaan publik itu mempersiapkan dan mengungkapkan laporan keuangannya. Dengan adanya IFRS, maka bisa memberikan panduan umum untuk menyusun laporan keuangan yang dapat diperbandingkan dengan menetapkan aturan untuk pelaporan industri yang spesifik. Dengan kata lain bahwa apapun jenis industri perusahaan itu, atau apapun proses bisnis perusahaan itu, dengan IFRS maka akan membantu mereka menghasilkan satu laporan keuangan yang comparable, ya, dan yang bisa dipahami oleh semua yang membaca laporan keuangan di seluruh negara yang ada di dunia, ya, di tingkat global artinya. Nah, IFRS ini merupakan sebuah standar tunggal yang akan memberikan informasi kepada investor, kemudian auditor, dan stakeholder yang lainnya dengan tampilan keuangan yang kohesif, dengan tampilan keuangan yang komprehensif dan integratif. Baik, ya. Di dalam IFRS, ya, itu dirancang bagaimana bisa menunjukkan konsistensi pada bahasa akuntansi, pada prakteknya, pada pernyataannya, serta untuk membantu bisnis maupun investor membuat analisis dan keputusan keuangan yang terarah. Ya. Kemudian IFRS itu sebenarnya dihasilkan atau di-create oleh satu badan yang namanya IFRS Foundation. Nah, IFRS Foundation ini menetapkan standar untuk membawa transparansi, akuntabilitas, efisiensi ke pasar keuangan di seluruh dunia. Dan IFRS Foundation itu juga menetapkan satu standar yang menumbuhkan kepercayaan, memunculkan perkembangan, dan stabilitas keuangan jangka panjang dalam ekonomi global. Dengan demikian, adanya IFRS ini bisa membuat perusahaan itu mendapatkan manfaat dari IFRS itu. Karena apa? Investor akan cenderung memasukkan uang mereka ke bisnis praktek bisnis perusahaan yang sifatnya transparan. Ya, ingat bahwa sekarang everything is in digital, everything should be transparent. Jadi munculnya IFRS ini seolah-olah menjawab begitu ya kebutuhan-kebutuhan era yang ada saat ini, era digital, ya, 4.0 dan society 5.0. Kemarin ada pertanyaan, sebelum IFRS ada standar apa yang dipakai oleh dunia? Nah, ini sangat menarik ya. Jadi sebelum IFRS, dulu itu hampir semua negara itu mengacunya ke GAAP namanya, Generally Accepted Accounting Principles. Ya, jadi GAAP itu merupakan kerangka kerja standar, pedoman akuntansi keuangan yang digunakan dalam setiap yurisdiksi tertentu yang dikenal sebagai standar akuntansi atau praktek akuntansi standar.
Nah, GEP ini juga termasuk standar ya, konvensi, aturan yang diikuti oleh akuntan yang ada di dunia untuk pencatatan dan meringkas dan dalam penyusunan laporan keuangan. Itu mengacu semuanya ke GEP. Jadi dulunya GEP ya, sebelum adanya IFRS. Ada pertanyaan lanjutan di sana. Kenapa harus IFRS? Kenapa berpindah dari GEP ke IFRS? Jadi kalau kita lihat base yang digunakan atau dasar yang digunakan oleh GEP itu adalah pakai rule based. Nah, rule based ini sifatnya memang agak kaku ya. Jadi semuanya everything itu diatur ya secara detail. Itu namanya rule based. Ya. Nah, artinya bahwa standar tersebut mengatur secara rinci apa saja yang harus dilakukan dan apa saja yang tidak boleh dilakukan. Nah, yang jadi masalah di sini itu ketika setiap negara menambah aturannya sendiri, maka seolah-olah sudah tidak ada lagi kesamaan di dalam adopsi standar pakai GEP. Ya, jadi seperti itu. Nah, GEP itu juga ya ketika muncul banyak kasus perusahaan-perusahaan besar yang ada di Amerika, Australia, di Eropa dan hampir di seluruh dunia ya di tahun 2001 ya antara 299 2001 itu ya 2002 GEP ini dianggap tidak mampu menunjukkan transparansi dan akuntabilitasnya khususnya yang berkaitan dengan kasus-kasus besar yang ada di US. Ya, walaupun standarnya bagus, tapi jika penyusun melakukan pengungkapan laporan yang tidak seharusnya, akhirnya tidak juga menghasilkan laporan yang bagus. Nah, apa perbedaan GEP dengan IFRS? Kalau kita masuk lebih detail secara teknis, contoh ya, contoh tentang pengakuan atau penilaian persediaan. Di dalam GEP itu kita mengenal banyak sekali metode. Bisa pakai FIFO, bisa pakai LIFO, LIFO, dan juga bisa pakai average. Tetapi di dalam IFRS itu hanya mengenal metode FIFO aja dan FIFO dan average aja. Ya, LIFO-nya enggak. Ya. Kenapa? Karena dianggap tidak bisa menunjukkan nilai kininya ya kalau LIFO itu. Ya. Kemudian perbedaan yang kedua apa? Perbedaan yang kedua adalah dalam konteks penyajian pos luar biasa. Kalau dalam laporan keuangan yang menggunakan versi GEP itu ada namanya pos luar biasa. Sedangkan di dalam IFRS itu nggak ada namanya pos luar biasa. Tapi diganti dengan ya jadi untuk mengakomodir transaksi-transaksi itu ada yang namanya laporannya itu adalah laporan pendapatan komprehensif lainnya, yaitu mengcover transaksi-transaksi yang memfasilitasi pos-pos luar biasa. Kemudian yang mendasar sekali, yang sangat mendasar dari GEP dengan IFRS itu base-nya beda, ya bertolak belakang. Kalau GEP tadi sudah saya singgung berbasis aturan atau rule base, sedangkan IFRS itu berbasis prinsip atau principle base. Masih ingat ya apa itu rule base dan principle base ya? Nah, perbedaan selanjutnya adalah di dalam mengukur nilai aset. Nah, disinilah ya. Makanya kenapa pada kasus Enron atau kasus-kasus yang ada di Amerika terkait penyajian dan pengungkapan laporan keuangan itu dianggap tidak transparan, ini berkaitan dengan di sini, ya. Salah satunya ya, yaitu bagaimana dia melakukan penilaian terhadap asetnya. Kalau GEP jelas menggunakan nilai historis, tapi kalau IFRS itu menggunakan current ya value atau nilai fair value ya, tapi nilai wajar. Nah, seperti itu. Nah, kalau ya perbedaan yang lain antara GEP dengan IFRS itu kalau di GEP fokus laporan keuangan pada laporan laba rugi, tapi kalau IFRS tidak hanya di laba rugi ya,
tapi juga di laporan posisi keuangan atau yang biasanya disebut dengan neraca. Ya. Nah, kita lanjut ke perbedaan-perbedaan lainnya ya. Kita sekarang beralih pada bagaimana perbedaan tentang pertimbangan akuntansi di antara GEP dan IFRS. Dalam standar akuntansi yang mengacu GEP, ya khususnya US GEP atau Amerika, akuntansi untuk aset tetap relatif tidak menimbulkan banyak masalah ya, karena standar akuntansi itu hanya berdasarkan pada basis nilai historis. Jadi sangat mudah sekali ya. Mengingat basis nilai historis itu berimplikasi pada penyajian laporan keuangan yang dipandang kurang relevan, seperti yang tadi sudah saya singgung, dengan kebutuhan saat ini pengguna informasi keuangan, ya, dia dianggap tidak mampu menggambarkan nilai real aset, ya, yang disajikan di dalam laporan keuangan. Seperti itu, ya. Kalau IFRS secara konseptual di dalam standar ini menawarkan akuntansi yang lebih ideal, ya. Bagaimana hambatan yang tadi muncul di standar sebelumnya ini bisa diterapkan di sini, sehingga di dalam laporan keuangan standar akuntansi untuk aset tetap, ya, itu ada beberapa persamaan dan juga perbedaannya, ya. Tetapi secara konsep mereka menggunakan fair value di sini untuk pertimbangan akuntansi. Nah, hal-hal yang berbeda lagi, ya, masih berkaitan dengan pertimbangan akuntansi, ya. Hal-hal lain yang berbeda dalam IFRS itu pada dasarnya sudah ada sebenarnya dulunya, itu menjadi wacana yang akan dirumuskan di dalam GAP dan tidak dimasukkan dalam wacana standar akuntansi dalam US karena faktor pertimbangan biaya, manfaat, dan risiko ya. Sehingga akhirnya wacana standar akuntansi yang tidak dimasukkan di dalam US GEP pada saat itu sekarang justru malah dipakai dan dimasukkan di dalam IFRS. Nah, dengan dimasukkannya wacana standar akuntansi tadi ke dalam IFRS, maka pengguna standar harus terampil di dalam menerapkannya sehingga tujuan real dari IFRS itu tercapai, ya. Dan hal yang perlu mendapatkan perhatian dikaji ulang secara lebih komprehensif dalam kaitannya dengan akuntansi dan aset tetap contohnya, ya, itu perlu dipertimbangkan kembali. Oke? Baiklah ya, kita masih mendiskusikan tentang perbedaan GEP dan IFRS ya. Kalau tadi kita menyampaikan tentang apa secara pertimbangan akuntansi perbedaannya seperti apa ya, tadi udah jelas ya. Kita sekarang masuk di perbedaan khususnya pada elemen keuangan yang dipakai di GEP dan yang dipakai di IFRS. Anda masih ingat ya elemen keuangan itu apa aja ya? Iya, baik ya. Jadi kalau kita berbicara elemen keuangan, yang pertama kita ngomong di sisi laporan posisi keuangan ya. Ada aset, kewajiban, dan ekuitas. Itu tidak ada beda ya antara GEP sama IFRS, jadi sama. Untuk investasi pemilik ya, itu di GEP istilahnya, kalau di IFRS itu pemeliharaan modal, di mana pemeliharaan modal ini diperoleh dari hasil revaluasi, ya. Nah, di GEP ada istilah distribusi kepada pemilik. Kalau IFRS cukup pakai istilah yang sama aja, ya, aset dan kewajiban. Di GEP kita menggunakan laba komprehensif, ya. Kalau di IFRS ada laba, pendapatan, dan keuntungan. Nah, untuk elemen keuangan yang lainnya, seperti yang tadi saya sampaikan ya, bahwa kalau GEP itu fokusnya di dalam laporan laba rugi ya, fokusnya hanya di situ. Nah, di elemen keuangan untuk laba rugi ya, itu ada pendapatan, keuntungan, beban, kerugian.
Dan perusahaan ini bisa mengelompokkan ke divisi bisnis ya, seperti produksi, research and development, marketing, ya, general operation dan sebagainya. Nah, kalau di IFRS itu diklasifikasikannya bukan berdasarkan divisi, tapi berdasarkan fungsi, ya. Jadi ada biaya gaji, khusus untuk beban ya, untuk biaya ya, beban dan kerugian. Ada sewa, ada perlengkapan, ada pemeliharaan, ada listrik dan sebagainya. Jadi itu perbedaan elemen keuangan JP dan IFRS. Nah, di dalam IFRS pernyataan dasar apa aja itu yang perlu kita pahami di sini. Yang pertama, ketika kita melakukan pernyataan posisi keuangan, ya. Di dalam pernyataan posisi keuangan kita kenal juga dengan istilah neraca. Jadi IFRS mempengaruhi cara komponen-komponen neraca ini dilaporkan. Ya. Kemudian juga berkaitan dengan pernyataan penghasilan komprehensif di laporan laba rugi. Nah ini dapat berbentuk satu laporan atau juga dapat dipisahkan menjadi laporan laba rugi dan laporan penghasilan lain, termasuk properti dan peralatan. Pernyataan lain yang ada di dalam laporan perubahan ekuitas itu juga dikenal sebagai laporan laba ditahan. Jadi ada istilah lainnya juga ya. Nah, laporan ini mendokumentasikan perubahan-perubahan laba dan laba perusahaan untuk periode tertentu. Makanya istilahnya tidak hanya menggunakan istilah laporan perubahan ekuitas, tapi ada juga yang menyebut sebagai laporan laba ditahan. Seperti itu. Ya. Nah, selain laporan dasar ini, perusahaan itu juga harus membuat satu ringkasan kebijakan akuntansinya. Ya, laporan yang lengkap itu sering terlihat berdampingan dengan laporan sebelumnya atau comparable ya, untuk menunjukkan perubahan-perubahan yang ada di dalam laba dan ruginya. Perusahaan ini juga harus membuat laporan yang terpisah dengan anak perusahaannya. Ya, seperti itu. Dan di dalam laporan arus kas, ya, laporan ini juga tidak terlalu beda ya. Jadi merangkum transaksi keuangan perusahaan dalam periode tertentu yang memisahkan menjadi aliran operasi, investasi, dan pembiayaan. Jadi nggak ada beda ya. Nah, bisa kita simpulkan bahwa pernyataan dasar IFRS itu mencakup berbagai kegiatan akuntansi dan terdapat aspek-aspek tertentu dari praktek bisnis yang telah IFRS tetapkan aturan kewajibannya. Jadi kayak gitu ya. Nah, apa yang menjadi kunci penting IFRS ya? IFRS itu di-develop atau dibangun ya untuk menciptakan bahasa akuntansi yang umum sehingga bisnis dan laporan apapun dapat dipahami dari perusahaan dari satu negara ke negara lain. Ya, beda dengan JP tadi ya. Ketika lokal kontennya lebih banyak, nggak bisa dikomparatifkan, diperbandingkan. Ya, dikomparasikan nggak bisa. Tapi kalau ini itu memang dia diciptakan untuk sifatnya bisa dibaca dan dibandingkan. Nah, dengan IFRS ini maka salah satu tujuannya ini adalah perbandingan internasional semudah mungkin ya. Jadi kalau kita baca laporan keuangan perusahaan yang ada di Singapura, yang ada di Australia, yang ada di Europe itu bisa sama dan itu bisa dibandingkan ya. Itu kunci penting dari penerapan IFRS. Nah, baik perusahaan maupun investor ya itu akan mendapatkan manfaat dari IFRS karena orang-orang akan lebih percaya berinvestasi di perusahaan yang berpraktek bisnisnya secara transparan ya. Dianggap transparan salah satunya karena angka yang disajikan adalah berdasarkan fair value, yaitu salah satu ya. Nah, IFRS ini ditetapkan oleh International Accounting Standard Board, ya, sebuah badan independen dari yayasan IFRS tadi yang saya sebutkan, IFRS Foundation, yang selalu secara update, ya, bisa memberikan pembaruan, wawasan, dan panduan tentang standar-standar tersebut. Anda juga boleh ini ya, jadi IFRS itu melalui IFRS Foundation, dia ada websitenya, setiap hari itu pasti ada updated information dari IFRS Foundation, apapun gitu ya, di seluruh dunia, ya. Jadi melengkapi
dan memberikan edukasi, memberikan penjelasan ketika kita mungkin kesulitan di dalam penerapan. Ya, ya di situ ada semuanya. Anda tuliskan aja ya di Google ya, IFRS gitu aja ya, dia akan keluar ya. Di situ Anda boleh browsing dan apa namanya sliding ya di dunia maya melalui websitenya IFRS. Nah, ya ini salah satunya nih ya. Di dalam LMS yang kemarin saya upload, itu saya ambil salah satu videonya dari official link-nya IFRS ya. Ya tentunya video itu berbahasa Inggris. Nah, tugas yang saya berikan ke Anda adalah membuat summary. Ya, membuat summary tentang apa? Tentang video yang disampaikan oleh IFRS Foundation. Ya, saya berikan informasi secara umum bahwa video itu tentang proses bagaimana munculnya standar IFRS. Nah, di situ Anda harus buat summary secara individu, ya. Nanti Anda submit melalui LMS pada Unikawa. Bisa dipahami ya? Baik. Dengan demikian ya pertemuan kita untuk materi memperkenalkan gambaran umum tentang IFRS sudah selesai. Ya, jangan lupa tugas tadi ya. Anda lihat video, buat summary dan submit sesuai dengan deadline yang sudah ditetapkan. Ya, salam sehat, salam semangat dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.